Odise obrolan, diskusi kepemiluan, agar esok lebih baik, langkah kita lebih apik. Odi suara jadi saksi. Hai teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Odise KP, obrolan dan diskusi seputar kepemiluan KPU Kabupaten Sragen. Teman-teman pemilih, di kesempatan kali ini, di episode kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan juga SDM KPU Kabupaten Sragen, Bapak Irwan Syahbudi. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Ajeng. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, kabarnya sehat Mbak Ajeng. Mudah-mudahan Mbak Ajeng dan tim juga dalam keadaan sehat ya. Amin. Terima kasih. Nah teman-teman pemilih, di episode kali ini kita akan mengulik lebih jauh terkait kegiatan Sosdiklih Parmas, betul ya Pak Irwan ya? Sosdiklih Parmas. Nah, Sosdiklih Parmas sendiri ini memiliki kepanjangan teman-teman, yaitu Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Teman-teman pemilih pasti bertanya-tanya, apa sih kegiatan-kegiatan pasca tahapan pemilu? Nah, salah satunya adalah kegiatan Sosdiklih Parmas yang tidak kalah penting ini, karena kegiatan ini mengiring tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu, betul ya Pak Irwan. Nah, mengawali podcast kali ini Pak, boleh dijelaskan terkait konsep kegiatan Sosdiklih Parmas sendiri Pak? Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Yang pertama terkait dengan konsep ya Mbak Ajeng. Jadi kita tujuannya Sosdiklih Parmas itu kan meningkatkan partisipasi ya Mbak Ajeng. Nah, partisipasi masyarakat ini itu disepakati oleh banyak ahli praktisi. Itu merupakan salah satu indikator kesuksesan pemilu begitu. Jadi partisipasi masyarakat ini salah satu indikator kesuksesan begitu. Nah, di KPU kita kan ada PKPU 9 tahun 2022 ya, di mana di sana dibahas secara jelas bagaimana konsep Sosdiklih Parmas kita. Jadi prinsipnya yang saya garis bawahi adalah KPU harus bisa memfasilitasi proses partisipasi masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu ternyata tidak sebatas sebagai objek dalam hal pemilu-pemilihan, tapi juga sebagai subjek. Artinya memiliki hak ya, memiliki hak untuk berpartisipasi. Nah itu konsepan itu yang menjadi panduan kita dalam melakukan Sosdiklih Parmas. Jadi bagaimana Sosdiklih Parmas ini berjalan memenuhi ketiga kriteria ya. Kita melakukan penyebaran informasi, kemudian juga memberikan pendidikan pemilih, memberikan pemahaman kepada pemilih bagaimana hak dan kewajiban pemilih dalam konteks pemilu ya. Kemudian juga yang paling praktis adalah bagaimana angka partisipasi itu sendiri di dalam pemilu lah. Sekilas Mbak Ajeng, pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sragen itu datanya tingkat partisipasinya adalah 84,22%. 84,22%, mohon maaf. Itu untuk pemilu atau pileg ya Mbak. Pileg. Lah, kalau untuk pilkada di Kabupaten Sragen, pemilihan kepala daerah itu tingkat partisipasinya 79%. Ya. Itu juga salah satu tujuan dari kegiatan Sosdiklih Parmas begitu. Untuk begitu, angka yang sekian persen itu termasuk tinggi ya Pak itu Pak? Melewati target dari nasional ya Mbak Ajeng. Alhamdulillah. Tetapi kita selalu melihat ada kecenderungan di penurunan ya di pemilu dan pilkada di setiap tahunnya begitu. Begitu berarti kalau kita lihat dari angka persentase partisipasi masyarakat tersebut sudah cukup bagus lah ya Pak untuk Kabupaten Sragen.
Alhamdulillah bisa dikatakan seperti itu, Mbak Ajeng. Jadi kita bisa memaksimalkan potensi untuk peningkatan partisipasi masyarakat di Kabupaten Sragen. Baik. Jadi Pak, memang syukur sekali bahwa masyarakat Kabupaten Sragen ini sudah cukup tinggi ya awareness-nya Pak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Nah, untuk selanjutnya Pak, dari Sosdiklik Parmas bisa dijelaskan juga Pak, apa saja sih kegiatannya? Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Jadi tadi sudah disinggung bahwa KPU ternyata pasca pemilu dan pilkada itu tidak tanda kutip nganggur ya, tidak nganggur. Jadi ada kegiatan, selalu ada kegiatan. Yang paling utama, tentu ini bukan hanya ini saja, ada hal yang lain. Cuman yang paling utama yang program yang di non tahapan itu tadi pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya. Kemudian pemutahiran partai politik ya, dan sosialisasi pendidikan pemilih. Ini adalah kegiatan yang kita laksanakan di non tahapan. Sekilas informasi di 3 kegiatan tadi kita sudah running, sudah berjalan ya. Jadi pemutahiran pemilih berkelanjutan kita sudah melakukan coktas, kemudian pemutahiran data partai politik juga kita sudah melakukan silaturahmi, kunjungan-kunjungan ke kantor partai politik, dan termasuk di pendidikan ini. Nah, pendidikan sosialisasi pendidikan pemilih ini kita ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di masa non tahapan. Yang pertama, kita memaksimalkan kanal-kanal informasi ya kita miliki ya, sosial media, website ya. Sosial media ini kita isi dengan konten-konten pendidikan pemilih. Kemudian juga kita isi untuk mempublikasikan kerjaan-kerjaan KPU ya, kinerjanya KPU ya. Kemudian juga podcast ini yang kita buat, mudah-mudahan bisa menjadi corong informasi kepada masyarakat. Kemudian juga kita melakukan pendampingan pemilihan OSIS ya untuk pemilih pemula, karena kan di tahun 2029 nanti mereka yang SMP terutama itu kan akan memiliki hak pilih ya. Jadi harus dijangkau ya. Nah, ini juga kita melakukan pendampingan peninjauan terhadap kegiatan pemilihan ketua OSIS ya. Karena ini kami rasa sebagai hal penting juga untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih kepemiluan kepada pemilih pemula. Dan ada lagi Mbak Ajeng, masih ada lagi misalnya tentang memaksimalkan PPID ya. PPID ini pejabat pengelola informasi publik ya. Ya, di KPU Sragen juga kita punya PPID itu, dan kita selalu memperbaiki bagaimana akses masyarakat untuk mendapatkan informasi publik melalui website, bisa datang langsung juga bisa ke kantor KPU Sragen. Itu saya kira hal yang kita lakukan. Dan satu lagi juga kita memiliki rumah demokrasi, RDS ya. Rumah demokrasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama untuk siswa-siswa atau mahasiswa yang ingin mendapatkan data sejarah pemilu, bisa datang ke kantor kami di rumah demokrasi Sragen. Gitu. Baik Pak Irwan, wah ternyata teman pemilih lengkap dan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Sosdiklik Parmas ini. Yang menarik tentunya adalah KPU ini sudah memberikan pendidikan sedini mungkin ya Pak, bahkan ikut terjun langsung ke kegiatan pemilihan OSIS. Sangat menarik ya Pak ini memang ya Pak. Jadi teman-teman pemilih yang masih pemula, bahkan yang akan memilih, bisa sudah mengetahui teknisnya seperti apa, bahkan bisa merasakan euforia yang memilih gitu ya Pak ya. Jadi nanti ketika sudah berhak untuk memilih dalam pemilu ataupun dalam pilkada, sudah mengerti gimana konsepnya, gimana tata caranya. Nah, baik teman-teman pemilih, akan kita bahas lebih jauh lagi terkait kegiatan Sosdiklik Parmas. Oleh karena itu kita dengarkan terlebih dahulu informasi dari KPU Kabupaten Sragen berikut ini.
teman pemilih, selamat datang di kantor KPU Kabupaten Sragen. Dalam upaya melaksanakan keterbukaan informasi publik, KPU Kabupaten Sragen melalui PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, memberikan pelayanan atas permintaan data informasi publik untuk masyarakat secara cepat, tepat, dan efisien. Ingin tahu caranya? Marilah kita simak video ini sampai selesai. Orang perorangan, badan hukum, kelompok masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi publik di kantor KPU Kabupaten Sragen. Akses dan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan sudah tersedia. Semua pelayanan PPID KPU Sragen adalah gratis, tidak dipungut biaya. Pemohon informasi dapat langsung ke kantor KPU Sragen. PPID KPU Kabupaten Sragen melayani permintaan informasi publik di kantor KPU Kabupaten Sragen, atau dengan mengirim surat elektronik dan atau mengisi formulir permintaan informasi publik secara online melalui laman website PPID KPU Kabupaten Sragen. Jadi pengisian formulir bisa secara manual dan digital. Sangat mudah, bukan? Petugas keamanan akan membantu mengarahkan sesuai keperluan dengan mengisi buku tamu. Untuk permintaan data informasi publik, petugas akan mengarahkan menuju ruangan PPID KPU Kabupaten Sragen. Petugas PPID siap memberikan pelayanan dengan senyum, salam, dan sapa. Petugas akan menjelaskan terkait hak pemohon atas akses informasi publik. Pemohon diminta mengisi formulir permintaan informasi publik. Petugas memberikan nomor registrasi pendaftaran setelah mengisi formulir permintaan data informasi publik. Petugas memeriksa kelengkapan permintaan data informasi publik, mengetahui rincian informasi yang diminta, dan mencatat dalam buku register permintaan informasi publik. Untuk data yang dikuasai serta sudah didokumentasikan, petugas PPID dapat memberikan data informasi publik sesuai permintaan pemohon. Petugas menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon atas permintaan data informasi publik. Pemohon sudah mendapatkan informasi publik yang diminta dapat meninggalkan ruangan PPID. Hai teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Audisi KP, obrolan dan diskusi seputar kepemiluan KPU Kabupaten Sragen. Masih bersama kita di sini Bapak Irwan Syahbudin untuk memaparkan lebih lengkap lagi terkait kegiatan Sosdikli Parmas. Nah, sebelumnya sudah kita dengarkan apa saja kegiatan dan juga konsep dari kegiatan Sosdikli Parmas. Selanjutnya, boleh Pak, Bapak ceritakan apa sih strategi, adakah strategi khusus yang Bapak lakukan, dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kegiatan Sosdikli Parmas ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Ajeng. Untuk strategi kegiatan Sosdikli, ya, kita tahu bahwa pemilih kita ya di pemilu dan pilkada itu persentase terbanyak itu ada di pemilih muda pemula. Kita tahu di pemilih pemula itu cukup tinggi juga tingkat persentasenya. Nah, ini menjadi salah satu strategi kita bagaimana kita itu dari tahapan pendidikan itu menyasar kepada pemilih pemula, pemilih pemuda, kepemudaan, mahasiswa. Makanya saat ini kita juga melakukan inisiasi atau
bisa dibilang upaya-upaya untuk menjalin kerjasama dengan kampus dalam proses melakukan pendidikan pemilih tadi. Apakah itu bentuknya penelitian ya tentang kepemiluan atau kita memberikan kesempatan kepada siswa atau mahasiswa yang ingin magang atau PKL di KPU Sragen begitu. Jadi strategi kita adalah bagaimana kita bisa menyasar pendidikan pemilih terutama khususnya untuk pemilih pemula untuk persiapan di pemilu yang akan datang. Wah, menarik sekali ya Pak. Memang mumpung yang masih muda ini bisa kita tanamkanlah pendidikan kepemiluan ini bisa lebih cepat dan lebih dalam dalam menerima informasi. Nah selanjutnya Pak, ada nggak sih selama proses ini tantangan-tantangan yang Bapak hadapi? Mungkin ada hambatan atau ceritanya lah Pak, silakan. Ini bisa dikatakan hambatan atau juga bisa dikatakan tantangan ya. Misalnya terkait dengan kita saat ini kita dalam suasana efisiensi misalnya ya. Itu juga tentu untuk membuat kegiatan-kegiatan yang mengakses masyarakat luas itu juga agak terbatas misalnya. Ada juga tentang sikap atau pemahaman yang apatis terhadap proses politik ya. Padahal secara kita sadari bahwa ternyata politik itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari ya. Betul. Tetapi ada juga masyarakat yang apatis terhadap proses pemilu ini. Mungkin dengan kondisi masih samanya kondisi mereka tidak ada perubahan sehingga menimbulkan pemahaman yang kurang baik terhadap sistem kepemiluan. Nah itu juga suasana ketidakpercayaan terhadap sistem kepemiluan itu juga menjadi salah satu kendala kita dalam proses pendidikan pemilih ini, Nah, tentu di lain sisi yang menjadi kendala yang itu sifatnya geografis misalnya, untuk meningkatkan partisipasi misalnya akses kepada TPS yang sulit begitu, kemudahan menuju TPS itu juga menjadi kendala. Tapi prinsipnya kendala-kendala tersebut itu kami maknai sebagai sebuah tantangan agar kita tetap bisa berinovasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyasar kepada sasaran pemilih. Gitu. Oh, memang wah bagus sekali berarti ya Pak. Jadi Bapak dalam Sostikli ini memang memanfaatkan banyak wadah ya Pak ya. Salah satunya adalah sosial media, website, bahkan kalau teman-teman pemilih mau memperoleh informasi boleh juga datang ke kantor KPU Kabupaten Sragen secara langsung. Gitu. Nah, baik Pak, sebagai penutup di podcast kita kali ini, boleh Bapak sampaikan pesan sekaligus closing statement kepada teman-teman pemilih semua. Oke, kepada teman pemilih ini yang membutuhkan informasi jangan canggung ya, jangan bingung. Ingin membutuhkan data kepemiluan bisa langsung ke KPU Sragen, dan juga kita sudah menyediakan informasi itu secara luas melalui kanal YouTube kita, website kita, sosial media kita. Dan juga ya mari KPU Sragen dan masyarakat bisa berkolaborasi untuk memajukan demokrasi di Bumi Sukawati. Itu aja. Mantap sekali. Terima kasih Pak Irwan untuk semua informasi-informasinya yang sudah disampaikan kepada kita semua teman-teman pemilih. Nah, kepada teman-teman pemilih juga jangan lupa untuk mengikuti semua sosial media KPU Kabupaten Sragen dan juga website, karena di sana teman-teman pemilih bisa memperoleh informasi kepemiluan yang paling up to date. Dan juga jangan lupa teman-teman pemilih untuk selalu aktif, ikut serta ya Pak ya dalam pemilu. Semoga ini menjadikan hal yang baik juga untuk pelaksanaan pemilu ke depannya. Baik teman-teman pemilih, sekian episode podcast kali ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Saya Ajeng selaku host dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi teman-teman pemilih. Terima kasih semua. Ji.